Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya masalah yang datang kepada kita itu harusnya dipecahkan dengan alternatif pemecahan masalah. Tentunya banyak sekali pemecahan yang mungkin kadang-kadang out of the box ya, tentunya dengan banyaknya permasalahan yang datang secara kita manusia yang tidak pernah luput dari masalah. Tetapi kadang-kadang masalah pun juga perlu penanganan yang pas dikarenakan masalah tersebut mungkin berkenaan dengan masalah kejiwaan ataupun masalah kepribadian. Misalnya ada yang merasa kecemasan atau gangguan kepribadian. Nah, untuk ini berbicara mengenai masalah-masalah yang kadang silih berganti, telah hadir di studio podcast kami Ibu Dr. Diah Putri Wardani yang merupakan salah satu tenaga kesehatan inovatif kita yang merupakan ASN inovatif dari Puskesmas Kampus. Dalam hal ini Ibu Diah, Bu Dr. Diah akan sharing kepada kita mengenai inovasinya, yaitu koala. Apa sih koala ini? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Diah. Selamat datang di studio podcast kami, Ibu Diah. Ya Bu, terima kasih. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tertarik sekali kami mendengar inovasi koala gitu Bu ya. Apa sih singkatan dari kepanjangan dari koala ini dan apa tujuan ataupun latar belakang sehingga tercipta atau inisiatif untuk menciptakan inovasi ini? Oke, ya. Jadi koala itu kepanjangan dari kotak atasi masalah. Jadi awalnya itu kami membuat inovasi ini karena di 2023 itu marak sekali isu mental health. Jadi banyak sekali remaja-remaja yang bunuh diri, remaja-remaja yang mengakhiri hidup karena masalah kejiwaan. Cuman karena mereka tidak punya tempat curhat. Biasanya seperti itu. Atau mereka curhat dengan orang-orang yang salah. Yang tidak tepat. Iya. Sehingga kami berpikir bahwa gimana caranya supaya kita Puskesmas bisa mempunyai wadah untuk mencegah agar teman-teman atau remaja-remaja yang memiliki masalah ini tidak berakhir ke bunuh diri. Maka dari itu kita bercermin dari kota-kota besar di luar. Kalau beberapa tempat di luar itu, kalau daerah Jawa Bu ya, itu mereka punya psikolog yang standby di Puskesmas. Karena seperti yang kita tahu kan psikolog ini untuk konsultasi saja itu mahal Bu ya. Bisa 250 sampai 300 ribu. Dan untuk kategori remaja kan itu belum sanggup Bu ya. Nah sedangkan kita kalau secara BPJS itu tidak bisa merujuk ke psikolog. Jadi kita cuma bisa ngerujuknya ke psikiater atau ke dokter jiwa seperti itu. Dan tidak semua orang mau dirujuk ke dokter jiwa karena biasanya itu kalau udah bilang dokter jiwa itu stigmanya udah negatif sekali Bu ya. Maka dari itu kita coba nih untuk berinovasi untuk gimana kalau kita mencoba bekerja sama untuk menghadirkan psikolog di Puskesmas supaya teman-teman remaja bisa mendapatkan akses konsultasi dengan psikolog tapi dengan harga yang jauh lebih murah seperti itu. Jadi terciptalah inovasi koala ini. Benar. Nah, pada saat pertama gitu dicetuskannya atau adanya ide inovasi ini. Apa sih yang dilaksanakan? Maksudnya apa sih yang dilakukan? Apakah kerjasama dengan salah satu psikolog ataupun kerjasama dengan lembaga konsultasi dan sebagainya sehingga ini inovasi bisa berlangsung? Oke. Jadi awal sekali itu sebenarnya bermula dari kita punya pasien yang kebetulan mahasiswa psikologi. Yang kebetulan dia berobat rutin ke Puskesmas kita. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol, kita sharing nih sama mahasiswa psikologi itu. Terus dia bilang, "Dok, kayaknya kita bisa bantu."
Akhirnya di tahun 2023 kita coba nih Bu, buat untuk konsultasi online dulu karena teman-teman psikolog mereka punya line telepon kalau tidak salah untuk teman-teman yang mau konsultasi via telepon. Jadi kita coba mengadaptasi itu di puskesmas. Ternyata kalau via telepon agak sulit karena tidak ada rekam medisnya. Betul. Karena kan yang namanya konsultasi kan kita harus segala sesuatu harus terekam ya Bu ya. Sehingga kita bilang sama mereka gimana kalau kita kerjasama dengan psikolog. Awalnya sulit karena kita tidak tahu kontak link untuk ikatan psikolog itu Bu. Jadi awalnya kita kerjasamanya baru bersama teman-teman lulusan S1 psikologi. Saya pikir cukup. Ternyata pas saya tanya-tanya lagi, ternyata tidak boleh. Ternyata teman-teman yang berpraktek atau memberikan konsultasi itu harus teman-teman yang punya sertifikat sebagai psikolog klinis. License ya. Ya. Sehingga akhirnya kita cari informasi, akhirnya dapatlah berhubungan dengan Ikatan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan yang berkedudukan di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar. Akhirnya kita ber-MOU dengan mereka menyambut baik dan mereka bersedia menyediakan 1 hari dalam 1 minggu itu untuk berpraktek di puskesmas kampus dengan sukarela atau tanpa biaya seperti itu. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu ya, tentunya kan tidak serta-merta nih penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah kerjanya puskesmas kampus mengetahui bahwa sekarang ini udah ada pelayanan psikolog nih. Apa sih yang dilaksanakan pertama kali untuk mensosialisasikan bahwa kita sudah membuka pelayanan psikolog di puskesmas kampus? Iya, jadi karena tim Koala ini bukan hanya tim-tim atau teman-teman nakes dari puskesmas Bu. Jadi di dalam tim Koala ini ada juga teman-teman mahasiswa psikologi yang menjadi relawan di tempat kita. Jadi layanan Koala ini ada 2, ada layanan dalam gedung dan layanan luar gedung. Kalau dalam gedung itu kita konsultasi dengan psikolog yang kita hadirkan dari Ikatan Psikologi Indonesia. Tapi untuk layanan luar gedung seperti sosialisasi kesehatan jiwa, itu kita kerjasamanya dengan teman-teman mahasiswa psikologi dan S1 psikologi. Nah, teman-teman inilah yang membantu sosialisasi kegiatan, Bu. Baik. Jadi mereka membuat video-video edukasi atau video-video sosialisasi baik itu dari TikTok, mereka bikin akun Instagram Koala sendiri, mereka bikin hotline sendiri khusus untuk Koala ini seperti itu. Jadi yang mengadakan atau yang mensosialisasikan ini banyak rata-rata itu dari teman-teman mahasiswa psikologi seperti itu. Baik, ketika mungkin pelaksanaan gitu ya, ini kan sudah hampir 2 tahun ya lebih ya kali ya. Selama ini mungkin tidak tiap hari mereka kan buka kelas pelayanan psikologi. Mungkin ada hari-harinya gitu ya. Benar. Nah, pada saat itu apakah jumlah kunjungannya banyak atau setelah 2-3 tahun ini masih begitu-begitu aja gitu? Oke. Kalau jumlah kunjungan, karena konsultasi ini kan lama Bu ya, berbeda sama pasien-pasien yang lain. Kalau pasien yang lain mungkin 15-20 menit selesai atau paling cepat 5 menit 10 menit. Kalau untuk konsultasi ini biasanya pasien itu bisa makan waktu 1-2 jam Bu. Betul. Makanya biasanya kita pelayanan itu setiap hari Kamis kita batasi paling banyak itu 3 pasien. Nah, untuk sampai saat ini sih belum terlalu ada kenaikan yang signifikan Bu, tapi sudah agak lumayan ketimbang 2 tahun yang sebelumnya. Kalau dulu itu karena belum banyak yang tahu, jadi paling ada yang pasiennya datang, ada yang enggak. Kalau sekarang lumayan sih, kalau ada beberapa sehari waktu konsultasi itu 2 pasien datang, kadang 3, tapi kadang ada yang enggak datang sama sekali padahal udah janjian. Seperti itulah Bu. Nah, dalam hal mungkin pelaksanaan gitu ya, apakah yang pasien yang datang itu free of charge atau memang kita ada charge untuk biayanya? Dan itu kita kerjasama dengan mahasiswa apakah kita juga membayar atau bagaimana bentuk kerjasamanya? Oke. Kalau untuk free of charge enggak Bu. Jadi untuk pelayanan itu dari puskesmas kami berikan operasional 50.000 itu sesuai dengan Perda. Jadi di Perda itu ada biaya konsultasi 50.000. Nah, nantinya uang 50.000 itu akan kita berikan ke
psikolognya. Jadi memang dari psikolognya sih mereka tidak mematok biaya, Bu. Cuman kan kita sebagai pihak puskesmas kan nggak enak, Bu ya, mereka datang dengan sukarela, uang ongkos transportasi dan segala macam itu. Jadi biasanya akan kami gantikan ke sana, ke beban yang diberikan kepada pasien 50.000 itu. Tapi untuk mahasiswa kesehatan, mahasiswa psikologi itu kami punya kegiatan BOK namanya, Bu, yang dari dana puskesmas. Biasanya mahasiswa itu kami libatkan untuk kegiatan-kegiatan jiwa dari BOK. Jadi kita memberikan mereka fee juga, tapi dari kegiatan BOK Gitu seperti ya. itu. Ya. Nah, setelah berlangsung lebih kurang 2 tahun lebih ya, masuk 3 tahun gitu ya. Apa sih kendala yang berarti yang dihadapi tim-tim koala ini? Kalau kendala tuh terkadang seperti ini, misal pasiennya datang hari selain hari Kamis, Bu. Misalkan kadang kan layanan kita hari Kamis. Betul. Kemudian dia harus diarahkan di hari Kamis. Terkadang mereka Ada kesibukan. iya, tidak bisa datang lagi karena harus kerja di tempat yang lain. Padahal di hari Kamis itu kita sudah mendatangkan psikolognya dan psikolognya nggak ada pasien. Itu rata-rata seperti itu. Jadi mengkonfirmasi ulang pasiennya itu yang agak sulit sepanjang Gitu ini ya. sih, Bu. Nah, selama ini ada nggak sih keluhan atau komplain gitu ya mengenai pelayanan, dan apa sih hal unik yang didapatkan setelah sekian lama ini menangani pasien-pasien psikolog? Kalau komplain sih kalau dari pasien, Bu ya, terkadang ruangan. Karena kan yang namanya ruang konsultasi itu harus private, Bu. Betul. Sedangkan di puskesmas kan jumlah ruangan terbatas. Sehingga kami menggunakan ruangan lain yang untuk digunakan ketika mereka konsultasi. Karena ruangannya bergabung sehingga tidak jarang ketika sesi konsultasi itu ada yang keluar masuk. Iya. Karena ruangan itu kan ruangan bersama, Bu ya, dengan betul. layanan yang lain. Itu aja sih paling komplain yang sering dari pasien. Yang unik terkadang itu sering seperti ini, misalnya pasiennya 2 di saat itu yang datang. Kemudian kan dibatasin tuh, Bu, mereka hanya praktek dari jam 9 sampai jam 12. Nanti ada satu pasien yang dia curhat dari jam 9 sampai jam 12 belum kelar. Gitu. Sedangkan pasien yang lain masih menunggu. Iya, dan kita tidak boleh memutus konsultasi di tengah-tengah. Nah, itu paling yang sering kita hadapi dari Nah, si itu pasien. triknya untuk mensiasati lah istilahnya. Bila ada seperti itu, bagaimana pihak puskesmas menanggapinya? Biasanya kita connect-nya ke psikolognya. Biasanya kita akan WA psikolognya, Bu, masih ada satu pasien lagi di depan. Nanti dari psikolognya akan memutus konsultasi sendiri seperti itu. Gitu ya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, mungkin pengembangannya, dan apakah akan menambah pengembangan lainnya dari segi mungkin transfer pasien atau bagaimana? Harapannya sih sebenarnya kalau jangka panjangnya saya maunya inovasi ini berkembang, Bu ya. Jadi teman-teman yang memang butuh layanan kesehatan mental tidak langsung berpikir bahwa mereka harus mendapatkan rujukan atau minum obat penenang dari dokter psikiater. Mereka bisa mencoba untuk konsultasi dulu ke psikolog karena tidak semua penyakit itu obatnya harus minum obat. Seperti itu. Kalau jangka panjangnya sih saya maunya Palembang ini seperti kota-kota besar lainnya di Jawa, Bu. Kalau bisa ada satu psikolog di tiap-tiap puskesmas yang mereka bisa akses tanpa harus berbayar mahal seperti itu. Karena kan sehat itu tidak hanya fisik tapi juga harus sehat mental. Iya, seperti itu. Kesan-kesan ataupun dan mungkin pesan kepada masyarakat Sumatera Selatan atau mungkin khususnya di puskesmas kampus, silakan, Bu. Jadi pesan-pesannya menjaga kesehatan itu sangat penting, tapi sehat itu tidak hanya sehat fisik. Jadi yang kita jaga itu harus sehat fisik dan sehat mental, karena biasanya sakit fisik itu berasal juga dari sakit mental. Jadi teman-teman bisa menjaga kesehatan mentalnya, salah satunya adalah dengan berkonsultasi atau mencari tempat konsultasi ketika teman-teman merasa kesehatan mentalnya sedang terganggu. Seperti itu. Terakhir ini, Bu, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dan tim Koala, silakan. Pertama saya mau berterima kasih dengan Gubernur pastinya, Bu ya, Sumatera Selatan. Kemudian saya juga berterima kasih kepada PJ Wali Kota Palembang, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kepala Puskesmas Kampus, Ketua Ikatan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, teman-teman psikolog
wilayah Sumatera Selatan, teman-teman mahasiswa psikologi serta tim-tim Koala yang sudah sangat hebat membantu berjalannya inovasi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih kehadiran Ibu Dr. Diah Putri Wardani. Mudah-mudahan ya seperti harapannya tadi bahwa setiap puskesmas akan mempunyai psikolog sendiri sehingga mental illness di Provinsi Sumatera Selatan bisa dijaga, tidak meningkat karena seiring berjalannya waktu kesehatan mental juga perlu dipertahankan. Benar. Supaya angka bunuh dirinya agak tertekan, Bu. Gitu ya. Baik. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar, like and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation, dan jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast yang tayang setiap hari dengan inovasi-inovasi terbaru dan inovator-inovator yang hebat. Sampai jumpa dan salam inovasi.